Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersum Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Banyak yang terkejut ketika Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio itu menyampaikan secara sistematis bahwa ada kudeta atau ada sabotase secara sistematis di pemerintahnya Pak Prabowo ini. Ini artinya yang melakukan adalah para menteri, pejabat tinggi dan juga kok anasir-anasari lain di pemerintahan itu. Dan kemudian ini yang cukup mengejutkan, ini kan memang Pak Gatot tidak asal bicara, dia menundukkan data-datanya. Tapi saya terkejut ketika manusia Merdeka Said itu menyatakan bahwa ini kelihatannya bocoran pembicaraan Pak Gatot dengan Pak Prabowo di Hambalang. Apakah benar seperti itu? Saya coba ajak Anda bergabung dengan manusia Merdeka Said itu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Anda kan hadir ya pada waktu hari ulang tahun kami ke-5 di Jogja kemarin itu ya, dan bertemu dengan Pak Gatot juga di situ kan? Ya. Ya, Nah, jadi kita analisis dulu oke. kenapa Pak Gatot bicara tentang kenapa Pak Gatot baru bicara sekarang setelah berbagai kasus sabotase memang terjadi. Mhm. Yang ketiga, kenapa Pak Gatot sampai mengumpulkan istilah saya manusia-manusia yang hanya memikirkan bangsa Mhm. dari seluruh Indonesia dan menyampaikan hal itu. Mhm. Nah, analisis saya, Pak Gatot biasanya jarang bicara dan kita tahu persis hati-hati bicara. Ya. Kita sudah sama-sama 5 tahun, hati-hati bicara, apalagi hal yang sangat mendasar seperti itu. Mhm. Nah, kita juga tahu bahwa selama ini Pak Gatot sebenarnya secara tidak langsung itu sangat mendukung Prabowo, tapi sangat takut kalau terjadi campur tangan dalam kutip Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo. Itu saya tahu sikap beliau. Mhm. Nah, dengan latar belakang seperti itu, saya sangat yakin, saya biasanya keyakinan saya atasi dengan fakta-fakta. Mhm. Saya yakin bahwa Pak Gatot tidak bicara tanpa restu atau Pak Prabowo tahu. Ini Saya yakin. itu analisis atau ada dapat konfirmasi dari Pak Gatot? Nah, saya berbagai komunikasi tertutup dengan beliau. Mhm. Dugaan saya kuat sekali ke sana. Oh, dugaan ya, tapi bukan dapat. Dugaan saya kuat Mhm. sekali ke sana Mhm. karena Mhm. beliau selalu menyatakan langkah-langkah ke saya, ini sabar langkahnya ke sini, ini sabar langkahnya ke sini, sabar langkahnya ke sini. Mhm. Dan saya berkali-kali membuktikan bahwa apa yang dikatakan ke saya itu terjadi. Oke, walaupun tidak selalu terbuka begitu ya. Jadi Bang Said ini Tidak cuman, terbuka. nah, cuman kok nah, tadinya bicara begini, tadinya kita belum tahu, tiba-tiba oh terjadi, gitu-gitu Ya, kira-kira. Oke. contoh saja ke publik. Dia Mhm. kasih tahu saya, Mhm. sebentar lagi akan terjadi loh penggantian Mhm. Dirut BUMN sangat besar karena ada Mhm. masalah besar Mhm. yang ditengarai dilakukan kesalahan besar, Mhm. maka Prabowo ngambil langkah itu. Mhm. Nah, Oke. itu terjadi. Nah, Oke. banyak hal. Nggak usah, jangan saya buka ke publik, saya ke publik karena supaya saya masih bisa dapat informasi. Nah, jadi saya katakan ini kelihatannya Mhm. memang sepertinya Pak Prabowo sudah melihat, Mhm. Pak Gatot sudah melihat Mhm. bahwa akan terjadi demikian. Nah, yang menarik adalah kita kaitkan dengan pidato keras sekali Prabowo di DPR. Ya. Sehari sebelum, Mhm. 2 hari sebelum Pak Gatot bicara tentang itu, Mhm. tentang bahwa Mhm. ada ini struktural. Dan ingat, Mhm. Pak Prabowo sudah menyatakan, hai para, coba lihat ya, yang dia sisir, Mhm. dia sasar saat pidato tentang Tabang. Mhm. Wahai para jenderal, Mhm. wahai para mantan jenderal, wahai ketua parpol, Mhm. Mhm. wahai orang-orang partai politik saya, jangan Mhm. main-main. Itu Mhm. peringatan sangat keras. Mhm. Dan nah, artinya sepertinya saya lihat analisis saya, Pak Prabowo mau mengambil langkah keras untuk pembersihan, mengamankan pemerintahannya dan meminta eh, teman-teman yang 24 karat ini kembali untuk berada di sampingnya. Dan saya pikir itu Mhm. yang disampaikan ke Pak Prabowo, Pak Gatot di Jogja. Supaya publik paham, lihat ya, yang hadir di Jogja itu adalah orang-orang yang mantan narapidana Mhm. Jokowi. Mhm. Dan coba ada Rocky Gerung, ada Sahganda, ada Jumhur, ada
Edi Mulyadi, ada semua orang tokoh-tokoh, ada Din Samsudin, malah ada Nyala Mataliti, ada Tiasno Sudarto, hampir semua tokoh hadir. Dan yang menarik adalah bahwa kehadiran tokoh itu, dan saya yakin tokoh ini juga dapat informasi dan memberikan timing kepada Pak Prabowo agar 1 tahun pemerintahannya intinya harus lepas dari rezim Jokowi. Jadi dua kejadian yang kejadian di Jogja itu menurut saya kesepakatan kami yang terdiri dari tokoh-tokoh pendukung Prabowo selama ini. Kami Dan maksudnya tidak, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya, kaminya itu nah, bukan Koalisi kami. Aksi Menyelamatkan Indonesia, kita harus ingat Bang Hersu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kan memang lahir untuk menyelamatkan bangsa dari Joko Widodo. Itu clear. Nah, jadi ini berkumpul orang-orang yang selama ini ingin menyelamatkan negeri ini dari Joko Widodo. Dan sekarang mereka berkumpul kembali 5 tahun setelah melihat bahwa ada ancaman terhadap rezim Prabowo lewat orang-orang Joko Widodo yang ada dalam kabinet. Dan itulah yang diuraikan secara lengkap oleh Gatot Nurmantio. Ya. Dan tokoh-tokoh itu hampir seragam semua, termasuk orang yang kita kenal sudah agak di dalam dengan pemerintahan Prabowo adalah Saganda, Jumhur, dan sepertinya mengaminkan semua itu. Jadi saya menyatakan pernyataan Gatot di Jogja di acara kami adalah sinyal kepada Prabowo bahwa segera selamatkan bangsa ini dari Joko Widodo, dari gerakan, mohon maaf, anasir-anasir yang melakukan yang sedang melakukan sabotase sistematis ya, sabotase struktural sebutnya oleh Pak Gatot Nurmantio itu. Ini tentu saja sangat menarik ya, karena ini dikaitkan dengan dulu waktu awal-awal kan kita teringat ya, ada bocoran juga misalnya dari Koni yang dia mengakunya dari Rosan Roslani ketua TKE, tapi walaupun kemudian dibantah, katanya ini memang kalau dulu bahasanya perjanjian gitu ya 2 tahun, tapi itu dibantah. Tapi kelihatannya target 2 tahun itu memang tetap jadi ya, timeline buat mereka untuk berkuasa atau tidak sama sekali, kira-kira begitu ya. Saya melihatnya eskalasinya semakin kelihatan dan tapi saya pikir begini, kita harus waspada. Beginilah, orang-orang di sekitar Prabowo yang paling dekat, kita paham bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Saya pikir Sekap orang tahulah siapa dia kan, orang tahulah. Nah, yang mengendalikan politik juga sama, itu Joko. Nah, bahkan yang menjadi pertanyaan kemarin adalah apa urgensi di tengah-tengah dinamika pemerintahan atau Pak Dasko ketemu dengan 4 mata dengan Wapres. Ya kan, ini kita tidak tahu. Mudah-mudahan adalah pesan dari Prabowo untuk disampaikan kepada Gibran. Tapi kalau sebaliknya terjadi, Gibran menyampaikan pesan Joko Widodo ke Dasko, itu yang kita ini kan, karena agak aneh nah, kita harus menganalisis itu semua karena dinamika sekarang ini sangat tinggi di tingkat elit, di istana terjadinya dinamika, bukan di luar gitu. Jadi itu pesan mendua ya, karena memang kan beberapa kali juga kita mengkonfirmasi apa sebetulnya yang terjadi itu. Jaminan di orang yang mengenal dekat dengan Dasko justru sebaliknya, karena Dasko sendiri kan sebelumnya juga sudah mulai nyindir soal partai gajah dengan partai kancil dan sebagainya, walaupun kemudian dibantah. Jadi ini kita masih perlu melihat lagi ya sejauh mana ini apa yang terjadi gitu ya. Saya sih berharap bahwa memang orang-orang sekitar Prabowo ini menyadari apa yang dikatakan oleh Pak Gatot. Okay. Harus menyadari itu, dan saya berharap apa pertemuan Dasko justru memang menyampaikan, kami tahu loh permainan Anda. Ya, siapa tahu itu terjadi. Jadi siapa tahu sebenarnya mohon maaf, pesan dari Pak Prabowo ke Pak Gatot untuk menyampaikan hal itu sama dengan pesan dari Pak Prabowo ke Dasko, tolong sampaikan ke teman-teman ini bahwa kita ini sedang diancam oleh orang-orang yang melakukan sabotase terstruktur dalam kabinet. Nah, ini tapi pertanyaan orang sebelum kita ngomong bahas
apa yang disampaikan oleh Pak Gatot, saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Ini artinya kalau dalam militer ini dikenal ini tahapan ini sudah kill or to be kill gitu ya. Membunuh Ya, atau dibunuh. Nah, kan orang ya, ngantain kalau dengan cara membunuhnya itu dalam artian juga reshuffle kabinet dong, habis-habisan kan gitu. Ini ada ya. kan orang menjadi timelinenya 1 tahun. 1 tahun berarti nanti Oktober nanti dong gitu. Ya, saya pikir sinyal dari Jogja itu hendaknya menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Hmm. Saya ulangi, sinyal dari Jogja itu menyatakan 3 hal sebenarnya dan Hmm. terjadi Jogja. Kami pendukung Pak Prabowo. Ini ingat ya, kami itu dibentuk pada saat awal-awal kekalahan Prabowo 2019. Koalisi Aksi Menyelamatkan. 20 Abang ya, jangan pakai kami aksi. aja, kami bingung orang Ya. nanti. Oke. Ya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu lahir sebagai bentuk kewaspadaan bahwa bangsa ini akan rusak kalau dipimpin oleh Joko Widodo 20 Agustus 2019. Ya. Awal-awal 2020, awal kekalahan. Nah, agenda itu masih terus berlangsung sehingga sinyal di Jogja itu menyatakan, negara ini ternyata perlu diselamatkan kembali karena Joko Widodo masih berkuasa lewat rezim Prabowo. Maka dari Jogja dikumpulkan lonceng, hei Pak Prabowo, kami sudah tahu Anda sedang terjadi Sedang diancam. terancam dari dalam. Itu yang sinyal pertama. Sinyal kedua dari Jogja menyatakan, Pak Prabowo, Anda harus melepaskan diri dari Joko Widodo. Itu sinyal kedua. Oke? Sinyal ketiga bahwa ini yang ingin menyelamatkan Indonesia dari Joko Widodo memberikan waktu untuk sinyal bahwa berpisah dari Joko Widodo sampai 1 tahun pemerintahan Prabowo itu 20 Oktober 2025. Itu seperti 3 sinyal itu yang lahir dari Jogja kepada Presiden Prabowo untuk menyatakan tadi Bang Hersum menyatakan to kill or to be killed. Ya, ya, oke. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu, masuk akal atau tidak, berlebihan atau tidak alasan-alasan ini disampaikan oleh Pak Gatot. Pak Gatot kan memang secara sistematis mengingatkan, pertama kemarin jebakan pertama itu adalah PPN 12%. Itu yang sudah dirumuskan jauh hari sebelumnya di eranya pemerintahnya Jokowi kan, dan kemudian para menteri-menteri yang orangnya Jokowi juga ingin memaksakan 12% itu. Mulai dari situ Bang kita bahas coba. Kita ginilah, saya mau membahas saja apa sih perusahaan istilah Pak Prabowo ke Pak Gatot kemarin, istilahnya apa dari Jogja itu? Sabotase sistematis ya. Nah, sabotase apa yang siapa melakukan sabotase dari menteri-menteri Joko Widodo? Itu lebih ini, bukan sektor lagi. Menteri tapi dan kepala lembaga lah ya, menteri dan kepala lembaga ya. Saya awali dulu hati-hati dengan MBG, makan bergizi gratis. Ini Pak Prabowo perlu hati-hati sekali terhadap ini program andalannya Pak Prabowo loh, bukan dari. Nah, pelaksananya hati-hati karena sekali ini goncang maka semua apapun tentang Prabowo rusak. Oh, oke. Jadi ini ya. Oke. Primadona, proyek primadonanya ya. Primadona. Walaupun suksesnya lain, kalau ini gagal. Dan ini gampang sekali disabotase. Oke. Nah, kepala BMPG itu kita tahu itu Jokower. MBG itu Jokower. Oh ya? Jokower, betul. Ya. Nah, lihat sudah setahun jalan, apakah sukses? Nggak ada yang sukses. Jadi saya mengingatkan Pak Prabowo hati-hati dengan sabotase di MBG. Nanti itu dulu Bang, kemarin Pak waktu pidato nota keuangan beliau Pak Prabowo muji-muji betul loh itu, sukses loh menurut Pak Prabowo. Itu datanya tidak demikian, itu hati-hati. Oke. Iya, penyerapan juga ya. Yang kedua, hati-hati dengan Koperasi Merah Putih. Ya, serius ini. Oke, menarik ini. Itu betul Jokower pengendalinya dan diserahkan juga ke Menko Zulkifli Hasan. Kita tahu 2 orang ini Jokower tulen. Koperasi maksudnya Budi Ari ya. Hanya ada Ferry
Ada Ya, Budiari, ya Ferry Budiari. sebagai wakil menteri. Nah, Ya. ini kita harus ingatkan ini terbuka aja ke publik. Kita harus hati-hati karena pada saat orang-orang dihadapkan pada pilihan Jokowi, kalau sudah terjadi puncak persaingan to kill or to be killed, maka apabila terjadi apakah ke Prabowo apa ke Jokowi, saya yakin orang-orang yang saya sebutkan ini memilih ke Jokowi. Kok bisa begitu, Bang? Gimana ceritanya? Ya, memang dia dibesarkan oleh Jokowi. Gimana? Dia tidak pernah dibesarkan oleh Prabowo dan diangkat dari orang yang tidak istilahnya tidak jelas, tidak terlalu atau dibesarkan oleh oleh Jokowi. Jadi itu normal saja. Nah, yang ketiga yang paling bahaya lagi adalah tentang sabotase Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, sabotase sebenarnya hati-hati karena bisa saja dia menyatakan demi kesuksesan program Pak Prabowo. Padahal sebenarnya adalah untuk menutupi kerusakan-kerusakan yang dibuat saat dia Menteri Keuangan Joko Widodo. Iya. 2 periode dia ya jadi Menteri Keuangan. Ya. Dan dia harus mempertanggungjawabkan anggaran sekarang yang utangnya membengkak dan defisit sampai 600 triliun lebih itu gitu ya. Ya. Jadi yang saya was-was adalah Pak Prabowo dijadikan bumper untuk menutupi kesalahan, istilah saya itu duet Maut Mulyono Mulyani terhadap utang. Gawat betul loh ini. Oke. Terus? Nah, terhadap utang, terhadap pajak, terhadap lain-lain, terhadap pemotongan anggaran daerah, macam-macam, dengan berbagai alasan menyatakan Pak Prabowo kita melakukan efisiensi. Padahal efisiensi dilakukan dalam memotong semua anggaran yang harusnya ke rakyat, tapi tidak memotong tidak memotong anggaran ke mengurangi utang, tidak memotong anggaran ke atas, dia memotong anggaran ke bawah. Nah, ini yang saya was-was adalah sabotase keuangan fiskal dan keuangan oleh Sri Mulyani untuk menutupi kesalahan duet Mulyani Mulyono 10 tahun terakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat adalah hati-hati dengan sabotase Menteri Bahlil Lahadalia. Oke? Nah, sabotase ini sudah sering sekali dilakukan. Yang dijelaskan Pak Gatot juga kemarin kan, tentang gas 3 kg, tentang penilaian tambang dan lain-lain. Nah, ingat, hati-hati lagi. Ada program yang dimunculkan oleh Bahlil menyatakan bahwa tambang akan dibagi-bagi ke rakyat. Hati-hati. Ini adalah jebakan populis. Nah, seakan-akan memberikan ini ke tambang ke rakyat. Rakyat tidak mungkin mengelola tambang tanpa modal. Rakyat tidak mungkin mengelola tambang tanpa teknologi. Rakyat tidak mungkin mampu mengelola tambang tanpa pemasaran. Nah, akhirnya sebenarnya atas namakan, tapi saya punya keyakinan pemodal yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo. Dan ingat, tidak ada sukses dari Pak Bahlil untuk mengelola investasi yang dilakukan untuk rakyat. Itu hanya untuk kelompoknya dan pengusaha. Dan itu yang dilawan Prabowo sekarang. Nah, itu yang hati-hati. Nah, yang keempat itu dia. Yang keempat tadi. Sekarang kelima ya. Yang kelima, sekarang kita masuk kepada Menko Perekonomian. Menko Perekonomian ini sekarang Airlangga Hartarto kelihatannya sama sekali tidak bergigi apapun. Sekarang ini ya. Tidak melakukan apapun dan ini tidak melakukan fungsinya sebagai Menko untuk mengendalikan perekonomian nasional. Tidak ada sama sekali yang dia lakukan. Jadi kenapa itu? Ya. Nah, saya punya keyakinan bahwa kalau dia mau melangkah itu tersandra. Kita tahu kan bertahannya dia kan karena seakan-akan kasusnya ditutup oleh Joko Widodo kan. Betul. Nah, siapa tahu ancaman itu masih ada terus. Lu terlalu bantu Prabowo, maka ku tarik tali ini. Gitu kan? Nah, sehingga seakan-akan tidak bisa membantu Pak Prabowo apapun. Karena dia di waktu itu dipaksa mundur juga ya dari Ketua Umum Golkar ya, digantikan Bahlil ya. Dipaksa mundur ya, maksud saya orang ini sudah dalam kerangkeng, nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu sangat bahaya. Dan saya punya keyakinan juga orang ini kalau terjadi ketegangan tingkat tinggi dan pilihannya hanya Prabowo atau Jokowi, maka dia ke Jokowi. Karena ada kasus yang terpaksa ya Bang jadinya ya, nggak mau. Terpaksa. Nah, kita masuk ke Menteri Zulkifli Hasan.
Tadi udah Zulkifli dibahas Hasan, soal pangan tadi. Ini ada yang oke. berbeda lagi. Enggak, Zulkifli Hasan terkait dengan apa namanya, tadi sudah saya bahas tentang yang bahaya tentang apa namanya MBG. koperasi, karena dia yang mengendalikan. MBG dan koperasi ya. Ya, koperasi ini saya akan mengendalikan. Dan kita lihat pernyataannya itu sama sekali tidak berisi, lebih enak membaca medsos daripada pernyataan Menko Zulkifli Hasan. Saking tidak ada kualitas sama sekali, apa namanya. Jadi memang ingin jadi saya katakan sekarang Pak Prabowo betul-betul maju sendirian tanpa bantuan menteri-menteri. Kalau menteri-menteri yang ada, yang menterinya Pak Prabowo kelihatannya tidak bisa mengimbangi menterinya Joko Widodo. Tidak bisa mengimbangi. Karena memang menteri-menteri Prabowo ini diberikan apa namanya kekuasaan yang apa namanya yang tidak langsung menyentuh rakyat. Nah sekarang saya contoh lagi, Menteri Pertanian. Ini saya tidak menyatakan Jokowi, tapi ini juga kita harus hati-hati. Hati-hati karena kesalahan data pertanian, kesalahan itu akan memberikan dampak langsung. Seperti sekarang. Soal data ya. Penertiban, ya, menyatakan swasembada beras, ternyata harga naik. Kan nggak masuk akal. Ya, hati-hati dengan data beliau. Nah, yang kedua, penertiban terhadap beras oplosan tanpa landasan untuk memperbaiki, maka itu membuat kelangkaan beras di apa namanya di pasar. Saya baca udah mulai mahal ya, mau naik lebih dari mahal sekali beras sekarang ya. Nah, ini yang harus hati-hati karena begini, menangani beras ini bukan pekerjaan gampang. Asal publik tahu, itu kira-kira konsumsi beras itu 3 juta ton per bulan. 3 juta ton per bulan. Per hari berarti berapa? Nah, kalau kesalahan kebijakan 1 hari itu langsung memberikan dampak. Ini yang harus dipahami oleh Menteri Pertanian agar dalam mengambil kebijakan jangan ada lag sama sekali untuk menyebabkan kelangkaan beras. Nah, kita masuk ke perumahan rakyat. ARA. ARA itu mungkin memang Jokowi, tapi kita menganggap ARA itu menterinya oligarki. Oke. Jadi musuh Prabowo kan ada 2, Jokowi dan oligarki. Ya, dan 3 juta rumah itu adalah program salah satu janji kampanye Pak Prabowo ya. Betul. Dan dia hanya keluar dengan teori dan tidak ada fakta sama sekali sehingga Fahri Hamzah sudah tidak tahan menyatakan mohon maaf itu sebenarnya 0 dan itu yang benar. Serem itu ya. Itu benar itu data itu ya. Benar karena memang nggak ada APB-nya dari mana nggak ada itu kan apa namanya ARA adalah orang yang terlalu lama di DPR. Kelemahan orang yang terlalu lama di DPR adalah omongannya tidak bisa dipegang karena memang omongan mereka tidak pernah diminta pertanggungjawaban. Nah itulah hati-hatinya kita mengangkat menteri yang terlalu lama di DPR karena itu gampang sekali bicara. Itulah terjadi di Nusron Wahid. Terlalu lama di DPR ngomong seenaknya aja. Nah, Nusron Wahid ini juga harus hati-hati. Nusron Wahid, landasan pengetahuan, landasan moral, landasan perjuangan itu tidak kuat untuk menghadapi ini. Akhirnya salah terus. Dan saya yakin orang ini gampang sekali belok. Ingat ya, jadi Pak Prabowo sekarang menghadapi apa namanya sabotase dalam itu 1 dari Jokowi, 2 adalah orang dari yang tidak punya kemampuan sama sekali. Yang ketiga adalah memang menjadikan jabatannya sebagai agenda politik kepentingan pribadinya. Itu 3 yang sedang dihadapi oleh Prabowo. Nah, kita masuk lagi ke Jokowi lain, Menteri KKP, walaupun saya menyatakan ini, tapi saya masih yakin bahwa itu Jokowi tulen. Tapi saya pikir kalau tentang Menteri KKP ini nggak usah kita jelaskan ke Pak Prabowo karena dia paham betul bagaimana dulu waktu Menteri Pertahanan agar dipasangkanlah jadi Wamenhan ya. Wamenhan untuk menjaga Prabowo. Jadi Pak Prabowo pasti tahu persis. Ini urusan dengan Anda soal pagar laut di Banten ya, urusannya dengan Anda ya. Ya, urusan pagar laut di Banten langsung Pak Prabowo perintahkan disabotase, tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi, saya melihat bahwa Pak Prabowo betul-betul harus hati-hati terhadap sabotase terhadap
3 program utamanya, MBG, perumahan, pangan, dan koperasi merah putih. Jadi ulangi lagi, Itu MPG, perumahan, MBG, makanan nutrisi, pangan, perumahan, kemudian perumahan dan koperasi merah putih. koperasi merah putih. Dan yang keempat, yang lebih bahaya lagi Kelima adalah dong, kelima Bang. yang kelima, itu program utama. Tapi program yang sangat bisa menimbulkan gejolak politik dan sosial adalah pemotongan anggaran oleh Sri Mulyani dengan alasan daerah untuk ya. efisien. Ke daerah Daerah. itu ya. Oh, itu pergolakan terjadi di mana-mana Ya. itu ya. Transfer keuangan daerah. Pemotongan daerah yang dilakukan oleh Sri Mulyani dengan alasan-alasan tertentu itu saya pikir perlu menjadi perhatian, karena saya punya keyakinan juga bahwa kalau Sri Mulyani menghadapi pilihan karena kesalahan yang dibuat, pilihan itu maksudnya pilihan antara Prabowo dengan Jokowi, bukan mungkin tidak bukan karena ideologi, bukan karena apa, tapi demi keselamatan dirinya. Apabila ada pilihan, hanya 2 pilihan, Prabowo atau Jokowi, kemungkinan besar memilih Jokowi. Kenapa? Untuk menutupi kesalahan dia bersama ini selama 10 tahun. Karena ini tinggal menunggu waktu kok. Akan terbuka semua kesalahan Sri Mulyani dengan Jokowi yang dilakukan selama 10 tahun. Ya. Itu biang keroknya adalah mereka berdua yang memberikan kebebasan untuk menambah utang sebesar-besarnya. Ini kan mulai terbuka tentang kereta api cepat. Semua akan mulai terbuka, dan itu tidak lepas dari ini Sri Mulyani. Nanti IKN akan muncul, nanti bandara akan muncul, semua akan muncul. Jadi, saya tidak menyatakan Sri Mulyani adalah Jokowi, tapi sabotase yang terjadi di sana adalah untuk menyelamatkan dirinya atas kesalahan 10 tahun yang pernah dilakukan bersama Joko Widodo. Oke, kalau mendengar penjelasan Anda jadi masuk akal, karena orang banyak menyatakan ini teori konspirasi, begitu ya. Tapi kalau lihat data-data yang dijelaskan oleh Pak Gatot, kok make sense, masuk akal, runtut. Sekarang penjelasan dari Anda juga makin memperjelas soal itu. Ini jadi yang terjadi tidak hanya di level pusat, tapi juga pergerakan dari daerah itu ya. Dan menurut saya dari daerah itu sekarang memasuki era fase yang berbahaya, karena seperti kasus Pati itu kemudian menular kemana-mana, termasuk ke kampung dekat kampung halaman Anda, Bone, dan Pati juga kembali akan bergerak lagi. Gitu. Saya berharap bahwa pidato Pak Gatot di depan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan tokoh-tokoh yang pendukung Prabowo 24 karat, di depan tokoh-tokoh pendukung Prabowo 24 karat adalah lonceng yang memang dimintakan oleh Pak Prabowo ke Gatot untuk dibunyikan. Itu. Nah, dan saya lihat tanggapan publik terhadap pernyataan itu positif. Tanggapan publik terhadap pernyataan Pak Gatot itu positif. Artinya publik juga memahami bahwa itu sedang terjadi. Nah, inilah saya pikir Pak Prabowo menunggu sampai 20 Oktober menganalisis terhadap lemparan hasil kajian Pak Gatot terhadap kondisi pemerintahan Prabowo. Jadi kita harus menyatakan umpan lambung lah itu ya, mungkin bukan lemparan ya, Bang Said itu ya. adalah sinyal kondisi pemerintahan Prabowo dan bagaimana cara menyelamatkan bangsa Indonesia dengan memperbaiki pemerintahan Prabowo. Itu saya pikir ini ya Bang Hersu. Baik. Terima kasih Bang Said Dido. Ini makin ngeri-ngeri sedap ini kalau penjelasan dari Anda. Sampai ketemu lagi Bang Said Dido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.